Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di serial pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kali ini saya akan memaparkan tujuan dari pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mari kita simak pemaparannya. Kalau dahulu, tujuan pengadaan lebih banyak berbicara tentang efisiensi penggunaan anggaran. Dalam kata lain, fokus pada penghematan, maka Perpres Nomor 16 menekankan pada tujuan value for money, yaitu pengadaan harus menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, menetapkan tujuan penyelenggaraan pengadaan di kementerian atau lembaga atau perangkat daerah pada pasal 4 adalah sebagai berikut. 1. Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia atau value for money. Kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, meringankan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa pemerintah. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Serta yang kedelapan, mendorong pengadaan yang berkelanjutan. Mari kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari value for money. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, konsep value for money merupakan salah satu konsep penting di mana setiap pelaksanaan pembiayaan anggaran pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah dan pencapaian kebutuhan. Value for money ini di dalam proses pengadaan harus terpenuhi sejak proses perencanaan kebutuhan mendapatkan barang jasa hingga pelaksanaan pengelolaan aset selama umur ekonomis dan teknis barang dan jasa tersebut. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas. Value for money dapat diperoleh melalui keseimbangan indikator kinerja ketiga elemen tersebut. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri bertujuan agar produk dalam negeri semakin maksimal dipergunakan di negeri sendiri dibandingkan barang-barang impor. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan meningkatkan struktur pasar produk dalam negeri dan meningkatkan pendapatan di negeri sendiri. Selain itu, peran serta para pelaku UMKM di dalam pengadaan barang jasa pemerintah masih sangat sedikit. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, sehingga mampu meningkatkan kedudukan,
peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Dengan keikutsertaan pelaku UMKM, berarti peran pelaku usaha nasional akan meningkat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan peran pelaku usaha nasional, juga dilakukan melalui pemberian. Selain meningkatkan peran pelaku usaha nasional, juga dilakukan melalui pemberian preferensi dan membatasi keikutsertaan usaha asing serta kewajiban usaha asing untuk bermitra dengan usaha nasional. Pengembangan inovasi sangat penting untuk dilakukan karena menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Pemerintah mendorong kolaborasi berbagai pihak, antara lain akademisi, peneliti, industri, dan masyarakat dalam melakukan inovasi untuk memperkuat penelitian dan pengembangan inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena makin masifnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif saat ini, oleh karenanya tak bisa dipandang sebelah mata potensi yang ada di Indonesia. Untuk itu, pemerintah semakin membuka ruang bagi pelaku industri kreatif untuk dapat terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan ingat, peningkatan keikutsertaan industri kreatif menjadi salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah ke depan yang telah dipayungi dengan aturan baik Perpres nomor 16 tahun 2018 maupun peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018. Pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geografis dan demografis melalui pemerataan pembangunan. Pengadaan yang berkelanjutan pada hakikatnya memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pengadaan berkelanjutan adalah bagaimana mengurangi dampak kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial. Seluruh tujuan tersebut pada dasarnya dilandasi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pasal 6 yang menyebutkan ada 7 prinsip dasar pengadaan. Apa saja itu? Anda masih ingat? Yaitu 1. Apa? Efisien, betul. 2. Efektif. 3. Transparan. 4. Terbuka. 5. Bersaing. 6. Adil, tidak diskriminatif. Dan yang ketujuh, akuntabel. Ketujuh prinsip dasar inilah sebenarnya yang menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Demikianlah pembahasan tujuan pengadaan menurut Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBJ Pemerintah.